Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, Anda jelaskan dulu. Amma itu ada mim yang bertasydid, berarti bacanya kita ditahan, ya, ditahan. Amma yatasaalun. Coba Wahid, Isnen, Salasa. Amma yatasaalun. Oke, sekali lagi. Amma yatasaalun. Oke. Anin naba'il azim. Anda jelaskan. Aninna sama dengan mim yang tasydid tadi. Jadi gunna musyaddada itu ada dua, nun dan mim yang bertasydid. Maka membacanya ditahan. Tahannya bagaimana panjangnya? 2 sampai 3 harokat. Taruhlah cuma setengah lingkaran. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ayo kita baca ya, 2 Wahid, Isnen, Salasa. Anin naba'il azim. Naba'il anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, zi-nya 1 alif 2 harokat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, kalau ditengok hafal semua nih sampai ayat 40. Ditengok. Iya. Kita ulang sama-sama ya, Bu, ayat 1 sampai 3 sama-sama ya. Wahid, Isnen, Salasa. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, kayaknya lancar lah. Dapat sertifikat semua. Ayat 4 Anda bacakan dulu. Kalla saya'lamun. Anda ulangi. Kalla saya'lamun. Coba Wahid, Isnen, Salasa. Kalla saya'lamun. Nah, ingat huruf mati jangan diseret atau jangan dihidupkan. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Oke. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Huruf ta yang ini sama dengan huruf ta ya, Bu ya. Fati subas. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kita baca sama-sama ayat 4 sampai 6. Wahid, Isnen, Salasa. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun.
baik, mudah-mudahan bisa sampai 10 ya. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Oke, Ibu-ibu, ayat ke-7 ini coba kita perhatikan sama-sama. Wal jiba panjang-panjang 1 alif 2 harokat. Wal jibala autada. Nah, mat itu kita kenal tidak hanya mat tabi'i, tapi ada juga mat yang disebabkan karena dia wakaf atau berhenti. Itulah namanya yang ada di ayat 7. Jadi kita tidak boleh baca dan, ya tidak boleh dibaca dan, tapi da dipanjangkan 1 alif 2 harokat. Wal jibala autada. 1 2 3. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. 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 Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Oke, Ibu, ada huruf yang memiliki angin atau sifatnya ada anginnya sedikit. Nah, huruf ta dan huruf ka. Tapi huruf ta itu sama huruf ka itu anginnya sedikit, terdengar oleh telinga yang dekat tapi tidak terdengar yang jauh. Jadi tidak terlalu maut, nah tidak gitu. Jadi maut, nah dikit aja. Saya aja yang dengar karena telinga saya dekat, tapi ibu nggak dengar maut. Nah gitu dikit. Nah jadi jangan wal jibala auta, wal jibala autada, ada anginnya sedikit. Nah ya, wal jibala autada. 1 2 3. Wal jibala autada. Oke. Wa wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Oke, 10 ayat. Kita coba ulang dari ayat 1 ya. Wahid itnen salasa. Oke. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Masya Allah, udah hafal semua ya. Hafal semua. Saya yakin nanti para suaminya heran. Biasanya sholat maghribnya cuma sebentar. Nah ini lama. Biasanya toinakal kausar ini anaba 1 sampai 10 lama sholat maghribnya. Heran suaminya ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu. Insya Allah alhamdulillah kita sudah membaca
ayat 1 sampai 10 dari surat An-Naba. Semoga Allah memudahkan lisan kita dalam membaca Al-Quran. Insya Allah tidak sedikit pun tidak akan rugi Bu waktu kita dudukkan, kita ambil untuk membaca Al-Quran, karena insya Allah Al-Quran inilah yang akan membantu kita, menolong kita nanti di yaumul akhir insya Allah. Semoga Allah memudahkan lisan kita ya Bu dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah kepada Ustazah Tirta Maya yang telah membacakan tasbih Al-Quran. Semoga dengan bacaan tasbih Al-Quran yang dibacakan dan kita dengarkan menambah keberkahan agenda kita di pagi hari ini. Dan di sebuah majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, insya Allah di sekeliling kita banyak malaikat-malaikat yang senantiasa mengaminkan doa-doa kita. Maka ayah bunda, perbanyaklah memanjatkan doa, harapan-harapan yang baik-baik. Insya Allah di sekeliling kita banyak para malaikat yang mengaminkannya. Baiklah, agenda selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu hari ini, agenda parenting yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Ria Novasari MPD. Kepada beliau Ana persilakan. Tolong dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai dunia beserta isinya. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah lah yang menjaga keteraturan alam semesta ini, di mana langit tetaplah posisinya di langit, bumi tetaplah dia di bawah. Dan Allah jugalah yang mengatur di antara langit dan bumi agar keduanya tidak saling berbenturan.
Segala puji bagi Allah, karena di hari yang cerah ini Allah masih menitipkan ruh kepada jiwa kita. Allah masih menghelakan nafas dalam diri kita. Di pagi hari ketika kita bangun, kita mampu melihat suasana di rumah kita. Kita masih bisa mendengar suara teriakan anak-anak kita. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tentukan. Saya barusan dari rumah sakit, anak kita yang baru tamat sekarang sedang koma. Sebelah matanya tidak ada karena kecelakaan tadi malam. Sebagai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika saudaramu sedang sakit, maka hak dia sebagai saudaramu seiman, jenguklah ia. Karena salah satu ibrah menjenguk orang yang sakit, kita mampu bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Kita doakan juga ayah dan bunda anak kita tadi, ya, semoga Allah berikan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada orang tua yang paling ideal kita jadikan sebagai teladan. Manusia, seorang ayah yang sempurna. Beliau juga seorang laki-laki yang mampu menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, saya sangat bangga ya melihat kehadiran para ayah, walaupun jumlahnya mungkin belum seimbang dengan jumlah kaum ibu-ibu, tapi merekalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk hadir hari ini. Merekalah orang-orang yang dilapangkan urusannya sehingga mampu melangkahkan kakinya di majelis ini. Semoga ayah-ayah tadi diawali dengan tadi memperbaiki bacaan gitu ya, dan nanti kita sama-sama mendengarkan sedikit yang bisa kita dapat hari ini, karena sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas ya. Juga seterusnya para bunda yang sudah meluangkan waktu, apalagi Senin sampai Jumatnya sudah padat. Seharusnya Sabtu ini adalah waktunya meluruskan pinggang ya, apalagi ya melonggarkan otot-otot gitu ya, karena pekerjaan domestik juga menunggu. Tapi karena lillahi ta'ala ya, kita datang ke sini hanya satu niat kita. Yuk sama-sama kita luruskan niat, walaupun ada undangan, walaupun ada sedikit pemaksaan mungkin gitu ya, apapun judulnya, yuk luruskan niat sama-sama. Karena apa? Kata Rasulullah dalam suatu hadis, barang siapa yang melakukan sesuatu itu kalau bukan dasarnya karena Allah, kemudian tidak pernah Rasulullah mencontohkan itu langsung ditolak sama Allah. Kalau kita duduk di sini dari yang datangnya 7:30 mungkin ya, atau jam 8 sampai berakhir ayah bunda duduk di sini, kalau nggak diluruskan niatnya karena Allah tadi, ngapain kita? Apa yang kita dapat? Sia-sia. Kalau kita dapat ilmu kok, tapi ilmunya nggak berkah. Nanti ciri-ciri ilmu yang nggak berkah itu salah satunya, kenapa ya? Setelah saya dapat materi kok gitu lagi sayanya? Yaitu ilmunya nggak berkah, nggak lengket di kita. Makanya yuk kita luruskan niat. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadir di sini karena Allah menyukai orang-orang yang menuntut ilmu. Ayah dan bunda, saya mohon izin sebelumnya, karena saya bukanlah orang yang sebenarnya pantas berdiri di antara orang-orang hebat, orang tua tangguh, orang tua istimewa. Hanya saja saya ditakdirkan sama Allah untuk diberikan amanah hari ini menjalankan sebuah tugas ya. Satu kata tentang parenting. Ini kata-kata ini kalau dulu itu masih tabu gitu ya. Tapi belakangan ini sejak abad 20 sepertinya kesadaran manusia tentang pola pengasuhan mulai meningkat. Sampai hari ini kita lihat tokoh-tokoh parenter di mana-mana ya. Saya yakin ayah bunda pun punya sosok yang diidolakan di dunia parenting. Siapa misalnya?
Saya pun termasuk, saya banyak mengikuti IG-IG yang berbau parenting karena saya suka dengan parenting itu sendiri. Misalnya, yang terkenal dengan bagian otak kanan dan kiri siapa? Dr. Aisyah Dahlan gitu ya. Yang terkenal dengan pendidikan seks dan seterusnya di usia dini. Ada yang kenal nggak? Siapa? Bunda Eli Risman. Dan banyak lagi ya, ada Ajo Bendri dan banyak lagi, baik di dalam ataupun di luar negeri. Silahkan ayo, kita butuh itu ya, kita butuh itu. Apalagi kalau menghadiri secara langsung. Kenapa pertanyaan, kenapa sih kita itu parenting gitu ya? Karena ketika kita nggak ada sekolah tentang orang tua. Siapa yang ikut? Sebelum nikah kursus orang tua dulu. Sebelum nikah harus dapat SIM, surat izin menikah. Surat itu didapat kalau dia sudah mengikuti kursus jadi orang tua. Ada nggak ayah bunda yang ikut? Tidak, termasuk saya, karena nggak ada di Indonesia gitu ya, lembaga resminya. Walaupun sekarang sudah banyak, kalau bunda lihat pelatihan-pelatihan namanya daurah pranikah. Jadi ayah bunda, kita sudah melewati masa itu, nggak mungkin lagi kan ikut daurah pranikah. Daurah pranikah tuh pelatihan sebelum menikah. Kalau bunda ikut untuk siapa? Mungkin untuk anak gadis. Kalau untuk kita pribadi nggak mungkin kan? Nanti suami nanyain, ngapain lagi ikut itu? Gitu ya. Tapi ini untuk anak kita gitu ya. Ikutkan anak kita yang perempuan, yang laki-laki yang sudah siap menikah. Ikutkan dulu mereka. Sehingga mereka benar-benar siap atau tidak dengan sebuah kehidupan baru bernama keluarga. Jadi karena kita ini nggak pernah ikut sekolah orang tua, kita hanya mendengar pengalaman si A, si B, si C, mulai dari malam pertama, ya kan, sampai seterusnya, ya kan. Kemudian kita mungkin banyak yang membaca berbagai referensi tentang keluarga, ya, dan seterusnya. Tapi apakah ketika kita menghadapi sebuah kenyataan, pengalaman orang-orang tersebut bisa semuanya kita lakukan? Belum tentu, karena kan orangnya beda. Gitu ya. Nah, maka dibutuhkanlah ya sebuah ilmu tentang pengasuhan. Biasanya kalau sudah ngomongin parenting, yang paling dominan peserta emak-emak kan, ibu-ibu kayaknya tuh jiwa semangat ibu-ibu. Kalau parenting ibu. Padahal ya sekarang sudah dibuka wawasan kita semua. Yang pertama bertanggung jawab tentang parenting itu adalah seorang ayah. Hari ini banyak kasus-kasus terjadi, permasalahan terjadi di rumah, terjadi pada anak-anak kita karena mereka kehilangan sosok ayah. Gitu ya. Makanya saya sangat bangga sekali ayah hari ini. Ini perjuangan berat kita. Yang suaminya belum datang hari ini, yuk kita doakan. Mudah-mudahan nanti kalau ada parenting lagi, suami kita bisa hadir. Mengapa? Kita tidak semuanya sanggup mengatakan semua ilmu hari ini nanti ke pasangan kita. Alah bunda tuh, baru dapat ilmu sikit baiklah kayak gitu kan. Malah dikomentari kita gitu. Nah, saya pribadi pun lebih enak suami ikut dengerin langsung. Jadi kalau nanti bagian yang disentilnya bapak-bapak, nah gitu kan. Ya, tapi kalau kita ngomong langsung di rumah, seolah-olah kita kayak membela diri. Padahal bagian kesalahan di bunda juga ada, di kita juga ada, gitu ya. Jadi, insya Allah kajian kita setiap pekan pertama dan ketiga ini akan kita variasikan ya. Di pekan pertama itu kita akan dapatkan kajian tentang hadis, kajian tentang fikih an-nisa. Karena mungkin banyak di antara kita masih belum memahami mulai dari adab bersuci, tentang nifas, tentang dan sebagainya. Pekan ketiga itu kita akan sama-sama bahas tentang parenting, gitu ya. Nah, sebelum sama-sama kita dengarkan materi nanti, saya minta bantuan kepada ayah dan bunda untuk menyepakati dulu ya kontrak belajar kita. Saya biasanya kalau di kelas begitu, kita pakai kontrak belajar gitu ya. Yang pertama, jadilah kita seperti gelas kosong. Kalaupun nggak kosong ya separuhnya lah. Separuhnya dibuang dulu airnya. Karena apa? Karena nanti ketika saya mengisi air, kalau gelasnya sudah penuh, pasti airnya akan tumpah. Jadi, mari kita keluarkan separuh dari
air di gelas kita. Maksudnya apa? Mungkin saya ini pengalaman Bu, ikut parenting di mana-mana udah bertahun-tahun. Ya, ayah bunda pasti ilmunya udah banyak sekali. Maka saya minta keluarkan separuhnya agar apa yang nanti kita dengarkan itu bisa masuk gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti dalam proses kita belajar gitu ya, sama-sama belajar, ada yang ingin ayah bunda tanyakan, ayah bunda boleh menuliskan di kertas gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ada waktunya. Baik, bisa disepakati? Bisa. Sebelumnya ada yang sudah kenal dan di antara kanan dan kiri? Belum ya? Dari tadi udah tasin gitu ya, tapi kanan kirinya belum kenal, depan belakangnya belum kenal gitu ya. Cuman tanya aja, nama panggilannya, rumahnya di mana gitu ya. Silakan, saya kasih kesempatan. Yuk, silakan kenalan. Kalau duduknya sama yang itu aja, nah ini udah kena ini materi saya nanti ya. Kanan, belakang, depan, kiri kanan. Sudah kenalan? Ih, asik ya. Saya seperti kayak melihat siswa baru. Ayahnya buat sudah kenalan kan kiri ya? Sudah saling kenal? Alhamdulillah. Agak lama dikit Bu sampai kita. Wah, nggak boleh. Judulnya nama panggilan dan tinggalnya ya. Kalau mau berlanjut setelah ini ya. Oke. Salah satu ciri manusia yang cerdas bersosialisasi dalam satu pertemuan ya, ini kata saya ya, bukan kata ilmuwan ya. Iya kan? Sudah bersosialisasi ya. Minimal dia dapat 5 teman baru. Wah, gitu ya. Besok datang pertemuan lagi, ketemu lagi, dapat yang baru lagi. Oke. Yuk, sudah selesai. Oh, belum ya? Iya. Jangan nanya jumlah suami ya. Oke. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, kalau kata Rasul itu kan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau saling sayang dengan ini nih, sama-sama seperjuangan nggak nih? Iya, bunda-bunda ini seperjuangan nih, mempertaruhkan nyawanya, ya kan, membesarkan anaknya. Jadi para bunda dan ayah, kita tidak sendirian. Kita punya saudara, kita punya teman, nanti bisa saling sharing. Gitu. Masih mendengar riuh ya, sepertinya proses perkenalannya masih berlanjut ya. Ya, mau lanjut silakan hubungi kontak di bawah ini. Oke, yuk kita mulai ya. Kalau ngomong parenting itu, ayah dan bunda, materinya banyak sekali. Saya sampai bingung mau mulai dari mana ya, gitu ya. Mulainya dari mana? Sebenarnya mulai dari kita mau menikah. Itu udah masuk parenting. Salah kalau kita ngomong parenting itu kalau udah punya anak, itu terlambat sebenarnya. Parenting itu dimulai dari mau nikah. Apa yang dibahas sebelum menikah di parenting? Pertama, kriteria yang mau kita pilih menjadi pasangan kita, karena dia akan menjadi teman perjuangan kita untuk meraih visi misi keluarga, gitu kan? Gimana caranya ya memilih pasangan yang tepat dan ideal? Nah, gitu ya, itu dibahas. Setelah itu nanti barulah sampai di bagaimana komunikasi antara dua manusia yang berbeda, gitu. Sampai nanti dia punya anak, ya kan? Bagaimana parenting di masa kehamilan dan seterusnya, ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita insya Allah akan berlanjut terus ini ya. Nah, sekarang kita buka dulu tentang ini, karena ini lagi mungkin berdasarkan apa ya? Berdasarkan observasi kita, gitu ya. Ini yang awal-awal masuk, ya kan? Baik dia sebagai siswa baru maupun baru lagi ketemu dengan temannya. Seperti memang baru sekolah lagi, karena sebulan kan libur. Iya, gitu ya. Makanya kita ambil judulnya itu antara aku dan temanku. Berarti ada sesuatu nggak yang terjadi? Ada. Ya. Antara teman aku dan temanku itu maksudnya adalah ada sosial di situ. Gitu ya. Oke. Pernah kejadian seperti ini? Kita sendiri nih ngalamin. Kenapa pulang-pulang nangis? Gitu ya. Atau pulang
kita baru mau ngantar. Hah? Lo kok nangis gitu kan? Pernah mengalami Bunda? Yang di luar kayaknya nggak kelihatan ya layarnya ya, karena layar cuma di dinding. Maunya ditambah layar yang di luar, seperti itu ya. Atau mendekat saja kayak Bunda, nggak apa-apa. Itu karpetnya masih kosong supaya, apalagi tipe manusia yang visual. Saya audio dan visual. Jadi kalau saya mendengarkan orang ngomong, saya harus nengok orangnya mana. Saya nggak bisa cuma dengerin, harus kontak eyes-nya harus terjalin sehingga kayak dia tuh transfer ilmu ke saya gitu kan. Tapi kalau ngeliat wajahnya, ngeliat matanya itu kayak dengerin radio ngomong gitu ya. Ya. Mau digedein ya? Ya, kita pernah ngalamin? Pernah. Misalnya saat pulang pagi diantar bahagia, pulangnya kok jadi sedih. Atau belum sampai rumah ya, belum pulang, belum sampai rumah, kita masih di sekolah bisa ngantarin, tiba-tiba dia balik lagi ke kita dengan menangis ya, dan seterusnya. Atau ya ini baik terjadi usia TK maupun sampai ke SMA, cuman beda mereka menyikapinya saja ya kan. Kalau anak SD TK itu kan masih ekspresif ya, nggak bisa disembunyikan. Tapi kalau udah mulai SMP kelas 8, apalagi SMA, ya kan, ciri-cirinya kok tiba-tiba dia maunya di kamar saja, gitu ya. Nah, tahu-tahu keluar-keluar, habis nonton drakor, Bun, keluar kamar bengkak matanya, ternyata habis nonton drakor. Nah, yang ini juga, pernah ngalamin nggak dengar cerita? Pernah? Nah, gitu ya. Oke, Bun, saya tadi di sekolah nggak ada temen, gitu ya. Di SMP pun terjadi. Ada anak yang kayak nggak punya temen, seperti itu ya. Nah, kita juga ngalamin ini ya, cerita mereka. Senang banget tadi Bun di sekolah, kawan-kawannya rame dan sebagainya gitu ya. Kita mendengarkan dua sisi satu sisi dukanya, yang satu lagi sisi bahagianya. Itulah kehidupan ya, nggak ada hidup itu bahagia terus, pasti ada susahnya. Kenapa disebut bahagia? Karena ada kata lawannya susah. Dibilang susah karena ada kata lawannya bahagia. Jadi kalau ada orang kaya bersyukur. Kenapa? Kalau nggak ada orang miskin, kita nggak bakal disebut orang kaya. Gitu kan? Iya. Oke. Baik, kenalan dulu ya. Tadi udah Bu kita sampaikan, saya Bu Diana Fasari, saya praktisi pendidikan. Kemudian juga saya konselor remaja yang memang alhamdulillah udah dapat sertifikat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, sekarang kita ngomongin agak ilmiah dikit ya. Karena kalau nggak pakai konsep, kita asal saja ya. Tadi saya katakan antara aku dan temanku berarti kita ngomong tentang sosialisasi ya, ada interaksi. Jadi sosialisasi itu kalau luasnya ya, yang nggak kebaca saya bacain ya. Luasnya itu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Ini kalau arti sosialisasi secara luas, gitu ya. Kalau sempitnya, sosialisasi itu sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan, ya, yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan itu fisik maupun sosial, gitu ya. Jadi luasnya itu ya manusia yang akan belajar berinteraksi dengan masyarakat luas, dengan budayanya gitu ya. Kalau secara sempitnya individu ya, seorang individu yang belajar mengenali lingkungan dia, yang dimana nanti dia akan tumbuh sampai dia dewasa di situ, gitu ya. Materi ini insya Allah akan saya bagi gratis ke Bunda lewat wali kelas gitu ya. Oke. Nah, karena sosialisasi itu ada interaksi, pasti akan terjadi sebuah konflik. Namanya konflik sosial. Berarti konflik ini terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, gitu ya. Nah, menurut para ahli, konflik sosial itu pertentangan yang masing-masing pihak di dalamnya berupaya untuk saling menyingkirkan. Makanya kesannya kalau konflik itu berantem. Kalau konflik itu bertengkar, kalau konflik itu ribut, gitu ya. Karena ada pertentangan di antara manusia yang ada di dalamnya tadi, seperti itu, ya. Dan berusaha untuk saling menyingkirkan. Itu makna konflik sosial.
Pertanyaannya, konflik sosial itu akan selalu ada atau tidak? Akan selalu ada atau tidak Bunda yang di luar? Konflik sosial akan selalu ada. Ya, karena tadi di awal sudah disebutkan ya, sampai akhir hayat. Konflik itu akan ada. Karena apa? Nah, mengapa pertanyaan? Kok bisa ada? Kalau bisa jangan ada konflik deh gitu ya. Hidup ini udah susah gitu kan. Masa pakai konflik lagi? Ya memang nggak bisa. Mengapa? Karena ada dua kata di dalamnya. Setiap manusia itu pasti dia akan berkomunikasi, pasti dia akan berinteraksi. Kenapa konflik bisa terjadi? Karena ketika berkomunikasi bahasanya berbeda. Gitu ya. Misalnya ngomong, ini orang Jawa, orang Medan. Ya kan? Alah aku dulu kau, gitu kan? Ngomong, yang Jawa, ngomongnya kok kasar amat ya. Gitu kan? Aku tuh gak pernah loh dia ngomong kau begitu gitu kan. Dia jadi sakit hati kan? Konflik gak? Konflik gitu. Kan ada pertentangan dalam dirinya. Gitu ya. Atau dari gaya komunikasi. Ya, gaya komunikasi ini terbentuk dari pola dia di rumah. Seperti itu. Oh, kalau ngomong, pola komunikasi memang biasa kok keras-keras. Karena rumahnya di pasar. Di pasar harus sering nggak? Iya, coba kalau Bunda ke pasar, angso duo. 3.000 misalnya gitu ya. Gitu ya. Jadi orang yang tinggal di pasar itu bawaannya agak keras. Terkadang anak kita itu tidak menyiapkan bekal dirinya menghadapi orang yang temperamen seperti itu, gitu. Akhirnya konflik, ya. Kemudian ketika mereka berinteraksi, cara mereka berinteraksi, gitu ya. Oh, ini anak ini di rumah kamar mandinya ada 5 karena anaknya 5. Jadi setiap mau mandi kamar mandi masing-masing. Sampai di sekolah kamar mandinya nggak sebanyak di rumahnya. Jadi dia harus antri dan dia nggak biasa antri gitu ya. Karena interaksi dan komunikasi ini terjadi perbedaan, muncullah yang namanya konflik. Jadi kalau nggak mau ketemu konflik, nggak usah komunikasi, nggak usah berinteraksi, bisa nggak? Kalau yang nggak mau hidupnya punya konflik, 2 kata aja deh, jangan berkomunikasi, jangan berinteraksi. Nggak bisa ya? Kalau udah mati bisa ya? Enggak, kalau udah mati interaksinya malaikat lebih parah ya. Nggak bisa jawab-jawaban itu dengan malaikat ya. Seperti itu ya. Jadi emang nggak bisa. Kita nggak akan bisa dari itu ya. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang mesti diingat ayah dan bunda. Apa yang harus diingat ya? Belajar menghadapi konflik. Belajar menghadapi konflik. Itu adalah bagian dari proses. Ini digaris bawahi ya. Bagian dari proses belajar sosialnya anak. Gitu. Gitu ya. Jadi ini harus sama ya, sama persepsi kita gitu ya. Belajar menghadapi konflik adalah bagian dari proses belajar sosialnya anak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penting dibawahi pakai merah, terus hurufnya harus caps lock besar semua, gitu ya. Penting, makanya ini hurufnya gede semua. Penting untuk kita atau orang tua sebelum kita membantu anak menyelesaikan konfliknya, ada 3 hal yang harus diingat oleh orang tua. Kita mau bantu anak nih menyelesaikan konfliknya, tapi 3 ini harus dipenuhi dulu. Yang pertama, miliki persepsi, miliki cara pandang, ya. Bangun cara pandang kita yang konstruktif, yang membangun, bukan menjatuhkan, ya. Tujuannya untuk memperbaiki, bukan malah merusak. Itu. Kita harus bangun persepsi yang konstruktif, bukan destruktif. Kalau konstruktif, dia akan berikan masukan untuk kebaikan, bukan malah nambah parah gitu ya. Itu dulu yang harus kita punya, ya. Kedua, atur emosi kita dan tetap tenang. Setiap apapun anak kita menceritakan konfliknya, gitu ya. Oh, ini parah banget nih, sampai mahnya kamu, sampai muntah-muntah gitu ya. Kita tetap bisa tenang. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kita di posisi tidak tenang atau sedang marah,
Apa yang Rasul ajarkan? Berwudu. Kalau dengan berwudu, karena marah itu bagiannya dari setan, api. Jadi kalau disiram dengan air wudu, apinya padam. Berwudulah kata Rasulullah. Kalau belum juga ya Rasulullah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Berarti merubah posisi. Seperti itu, ya. Oke. Jadi atur emosi kita tetap tenang. Yang ketiga, jangan cepat menyimpulkan. Anak masih panjang lebar. Tunggu. Bunda udah tahu nih inti permasalahannya. Gitu. Selesai cerita. Gitu ya. Kalau misalnya anak nangis gitu ya. Apalagi misalnya TK nih, Bunda punya anak TK. Saya punya anak TK, tapi ini udah kelima kok, Bun. Oh, oke, benar. Sudah punya pengalaman. Ayah sudah punya pengalaman. Anaknya yang kelima masuk TK. Tapi apakah dari 1 sampai 5 karakternya sama? Tidak. Jadi jangan GR gitu ya. Saya udah punya pengalaman, 4 saya sudah lewatin itu. Yang kelima beda. Belajar lagi kan? Iya. Makanya orang tua itu kalau belajar dia awet muda. Guru banyak belajar jadi awet muda gitu ya. Karena dia harus belajar terus. Jadi anak TK ini pulang-pulang nangis. Mama gitu kan. Aku nih sebenarnya dari mana sih? Gitu kan. Emangnya kenapa gitu kan? Iya, temanku, guruku juga nanyain, aku nih dari mana sebenarnya? Gitu kan. Ya kakak itu dari ayah dan ibu. Bukan mama, aku dari mana gitu kan. Semua pertanyaannya tuh langsung dijawab. Terus anaknya ngomong, mama ini gimana sih? Temanku itu dari Jawa lah, aku dari mana? Oh iya. Padahal ayah bundanya udah menerangkan gitu ya. Kakak itu dari seperti tepung dicampur dengan telur, diaduk tambah air sedikit gitu ya, dibentuk. Nah jadilah kakak gitu. Tambah nggak ngerti anaknya gitu. Mama ini aku cuma nanya, kalau kawan tuh dari Jawa, aku dari mana? Oh ternyata nanya asal daerah gitu ya. Jadi jangan cepat menyimpulkan. Jadi 3 hal dulu ya. Yuk sama-sama ulangi. Apa yang pertama? Yang bersuara kayak bagian depan aja. Kalau belajar itu harus diulangi supaya lengket. Yang pertama apa? Miliki persepsi yang konstruktif terhadap konflik. Yang kedua, atur emosi dan tetap tenang. Ya, ekspresinya mana? Ya, itu. Yang ketiga, jangan cepat menyimpulkan. 3 hal itu dulu ya. Kalau nanti biasanya saya ngomong sama ibu-ibu yang saya isi kajian itu, hati-hati ya bunda, biasanya kalau udah dapat ilmu Allah langsung muji selesai pulang dari sini. Kata Allah, nah udah dapatkan teorinya, nih prakteknya mana gitu, baru nampak berkah atau tidak ya. Oke. Sayang loh ibu-ibu yang datang ke sini taunya cuma ngerumpi aja berdua, pas dipulang-pulang main sama ayahnya, dapat apa tadi parenting? Dapat cerita harga bawang sekarang segini. Nah, parenting kok ngomongin bawang gitu ya? Nggak nyambung ya. Oke, ini 3 hal dulu harus punya. Ingat ya, ayah bunda. Oke, terus gimana dong cara membantu anak tadi? Ya, oke. Nih, kalau konflik ini belum terjadi, kita jangan merasa tenang, tapi lakukanlah tindakan pencegahan. Oke? Oh anak saya masih anteng-anteng kok, Ustazah nggak perlulah saya kasih itu. Oh jangan salah, saya bilang konflik itu akan selalu terjadi. Kalau belum terjadi, apa yang kita lakukan? Yuk kita beri bekal anak tentang pemahaman sosial yang baik. Gimana caranya? Gimana caranya menanamkan pemahaman tentang sosial yang baik? Itu ada caranya. Pertama, membiasakan perbincangan tentang kejadian sosial. Ayah bunda di rumah punya kebiasaan nggak usah di rumah deh, misalnya dalam mobil ya, perjalanan mau pulang ke rumah ngobrol, di belakang ada anak kan? Iya. Yuk masukin perbincangan, ini bukan gibah ya. Masukin perbincangan tentang tadi bunda itu, ini kita nggak ngomong sama anaknya, ngomong sama pasangan aja gitu ya. Tapi anak kita mendengar. Ya. Masukkan nilai contoh-contoh kenyataan yang terjadi. Gitu. Apa masalah yang tadi kita temui? Ya, tadi bunda tuh ngelihat loh ada anak yang dipukul habis sama bundanya gara-gara nggak mau ditinggal. Gitu kan. Anak yang di belakang tuh makin seru gitu kan. Apa yang akan dilakukan oleh ininya ya?
cerita berikutnya seperti apa ya gitu. Anaknya kan penasaran, hening di belakang gitu ya, mendengar kelanjutannya. Terus si ayah nanya, oh, nah ini pak ya kalau ayah cuma, oh gitu, susah ini melanjutkan cerita. Kok cuma kok sih, nah gitu ya. Bunda harus rewet ya. Gini loh ya ceritanya ya. Setelah dipukul-pukul sama bundanya ya, ternyata anak itu cuma ngomong kalau perutnya tuh sakit gitu. Nah, dari sini aja baru sedikit saja ceritanya, si anak udah punya satu nilai dah. Punya satu nilai yang dia dapat. Oh, ternyata kalau nangis-nangis itu sebenarnya mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Oh, ternyata ibunya kok malah marahin anaknya ya. Tanpa kita perlu ngajarin ke anak kita. Jadi lakukan ini. Biasakan bincang-bincang. Jadi kalau dalam mobil tuh jangan mengheningkan cipta dimulai. Sampai rumah buka pintu, itulah yang terjadi. Yang keluar cuman sudah ayo makan, masakan sudah selesai, udah makan. Udah tuh cuci piringnya. Yang keluar tuh instruksi. Nggak ada cerita. Gitu ya. Ah ini family keluarga TNI gitu. Oh enggak ya. Enggak ya. Ya, cuman kayak kaku aja gitu kan. Biasakan ya berbincang seperti itu karena anak-anak mendengar perbincangan kita. Oke, lalu yang kedua, ayo perkaya pemahaman tadi dengan cerita melalui apa? Anak-anak kita sukanya komik, oh lewat komik ceritanya. Oh anak-anak kita suka dengan video, yuk video, film. Ya, agar menguatkan pemahaman. Tapi selama anak itu nonton harus ada pendampingan dari orang tua, gitu ya. Oke. Ini kalau belum terjadi ya. Nah, pertanyaannya, kalau udah terjadi gimana? Nah, ya, kita belum sempat membekali anak kita tentang pemahaman sosial, tahu-tahu konflik udah terjadi, gitu kan? Lantas apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ayah bunda, respon atau tanggapan di awal yang kita perlukan ada 3. Yang pertama, ajak tenang anak, gitu ya. Ajak tenang anak. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi ya. Pokoknya tenangkan dulu, atur dulu emosi dia. Ini kalau udah terjadi gitu ya. Tiba-tiba aja dia nanti ngamuk ya, atau dia nangis atau apalah ya, dia bertemu dengan kita. Itu, ya. Tenang dulu, beri waktu dia dulu untuk menenangkan diri. Jangan keburu-buru, saking cintanya pada anak. Apa nak itu jadi nak? Gitu ya. Langsung pokoknya heboh. Anaknya yang tadi nangis tambah itu kan dia nyari perhatian kan, iya. Tapi ada apa? Pokoknya tenang, ya. Bunda yang bisa tahu cara menenangkan dirinya seperti apa, gitu. Bukan pura-pura nggak tahu ya, tapi kita harus tenang tadi ya. Sebelum ini kita harus punya 3 tadi ya. Kita harus tenang dan harus menenangkan anak kita. Tuh. Kemudian yang kedua, baru bertanya ke anak kita. Apa yang mau ditanyakan? Apa perasaannya sekarang? Gitu ya. Perasaannya gimana sekarang? Kamu sedih ya? Gitu ya. Terus baru tanyain. Kalau dia bilang dia nggak ngomong, jangan jawab. Bunda nih nanya ya. Wah itu tambah nangis itu. Pokoknya kasih waktu dulu. Oh belum tenang. Ya udah bunda kasih waktu tenang dulu ya. Tenang. Pokoknya kalau dia belum jawab itu berarti masih ya emosinya masih gitu ya. Jadi biarkan dulu, kasih waktu bagi dia untuk benar-benar tenang sehingga setiap pertanyaan kita bisa dijawab. Kalau orang nggak lagi nggak teratur emosinya kan kadang ngomongnya ngaco dah. Yang ditanya apa, yang keluar apa. Kalau dia belum juga bisa jawab, kasih waktu. Oh ya udah, bunda kasih waktu dulu ya, tenangin dulu, pokoknya tenangin. Oke, kemudian setelah dia agak tenang, dia bisa jawab dengan enak gitu ya. Baru tanyakan. Apa yang terjadi tadi? Kenapa terjadi? Gitu ya. Atau semua hal yang bikin dia itu nyesek di dadanya. Apa sih yang ganjel tuh keluarin semuanya. Tapi ingat ayah bunda, di awal tadi 3 hal penting kita miliki. Pertama, kita harus punya apa tadi? Perspektif yang membangun. Pandangan kita itu jangan nyalain anak orang. Ini pasti si A lagi nih. Wah, misalnya kalau anak kita sering ngomong satu nama yang sering diulang-ulang, kita langsung pasti si A ini nih, gitu ya. Hati-hati, ini sudah bukan konstruktif yang kita bangun.
kita udah mulai menyalahkan orang lain, gitu, ya. Tanyain dalam cerita itu, tanyain kenapa bisa kayak gini, gitu. Tapi dalam cerita dia ayah dan bunda, kita harus berada seperti hakim, bukan mau menyalahkan ya, bukan memvonis ya, tapi dia harus netral. Ini anak saya yang melahirkan, gitu. Bagaimanapun anak saya nggak salah, itu udah salah itu sudah salah. Itu bukan membantu anak kita menyelesaikan konflik, gitu. Tapi kita harus berada di tengah-tengah, seperti itu ya. Oke, sudah ditanyain semuanya, sudah keluar semuanya, udahkah? Ada lagi yang mau adik atau abang atau apa semua sebutan? Sudah semuanya cerita, sudah disampaikan semuanya. Kita sudah harus siap memberikan sebuah statement, pernyataan, gitu ya. Nah, yang ketiga ini, selama anak kita tuh cerita semuanya, gitu ya, kita simak dengan baik. Pinjam bun, pinjam ya, saya nggak ngambil kok. Saya contohkan, hari ini tantangan kita ini kan. Nah, jadi gimana? Oh iya, terus sakit hati antum? Sakit hati abang ya? Iya. Bentar bang. Halo bu, yang tadi catering saya udah diantar ya bu ya? Ya sudah, oke. Nah terus gimana? Lanjut lagi nak, cerita lagi nak. Gimana perasaan anda ketika anda sedang tangis-tangis, kemudian orang yang diajak ngomong sama anda langsung mengkat pembicaraan anda. Kita disuruh ngomong. Ya terus, iya. Nah, terus gimana? Nih. Syukuran ya bun. Atau ini terbuka nih, laporan akhir tahun. Nah, saya praktek ini ya. Aduh susah nak ya, pasti sedih banget ya. Iya nak ya. Terus gimana nak? Ini kok nggak keluar sih angkanya ya? Dari mana ini ya? Terus. Tadi gimana tadi ceritanya? Coba ulangi. Itu nggak usah deh. Nggak usah cerita, kata anaknya. Udahlah, mama ini gitu kan, mau banting pintu gitu kan. Berarti saat kita mendengar semua cerita anak-anak, please tinggalkan gadget, tinggalkan laptop, tinggalkan kertas, tinggalkan pisau di dapur, tinggalkan kuali, tinggalkan semuanya. Hanya kita siapkan hati kita di depan anak-anak. Siapkan dua telinga kita mendengar isi hatinya. Satu kesempatan Anda abaikan, selanjutnya Anda akan menyesal. Salah ngomong sama mama, percuma katanya gitu. Nah, saya ada ekspresi orangnya. Nyebelin ngomong sama mama, apalagi sama ayah. Cuman ya. Itu aja, satu kata yang keluar. Terus, alah itu aja nggak bisa. Kamu tuh perempuan cengeng banget sih. Wah, gitu. Yakin saya, anak itu tidak akan mau ngomong lagi sama kita. Maka anak yang nggak mau ngomong akan cari kertas. Nggak ada gunanya aku hidup. Orang tua pun nggak peduli. Dengerin tapi dia sibuk dengan HP-nya. Dengerin tapi sibuk dengan HP-nya. Udahlah aku mati aja. Kemarin saya ngejar bantu guru kelas 1. Aduh, bu cepat bu, nanti ada motor. Apa anak tuh nangis. Aku mau bunuh diri aja. Ini anak, bu kelas kan bu. Aduh, aku mau bunuh diri aja. Nih anak laki-laki. Coba saya rekam waktu itu ya. Saya kasihkan di sini. Kayaknya keren gitu ya. Anak kelas 1 mau bunuh diri. Wah ini korban drakor atau apa ini? Jangan-jangan bunda nonton sinetron, nggak sadar di belakang ada yang nonton. Bunuh diri solusi. Hati-hati. Ya, apalagi tantangan sekarang itu mereka tuh banyak banget. YouTube, TikTok, apalagi IG gitu ya. Wah banyak sekali. Perasaan mama nggak pernah ngajarin kamu ngomong kata-kata bunuh diri nak. Kok kamu dapat kamus kata itu dari mana? Kan guruku bukan cuma mama. Disebutin semua media sosial. Apalagi tuh YouTube, apalagi tuh masih jadul. Nah kan kita mulai disalahinnya. Iyalah karena kita ngasih tapi kita nggak tahu gitu kan. Jadi ketika menyimak ini tolong ayah bunda, ini momen berharga.
Meski kita sedang masak, aduh ntar lagi gosong nih, matikan. Makanan bisa dibeli? Bisa. Tapi untuk dia berbicara, bisa nggak minta dia untuk mengulang lagi? Susah. Gitu ya. Terjadi nggak sama kita? Iya, pengakuan. Sering nggak terjadi? Anak cerita, kita sambil, ya. Nah terus? Ini tangan sama kaki ini, mata juga gitu kan? Ya, duduk. Oh, kamu mau cerita? Ya, duduk, pasang kedua telinga, tatap matanya, ekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi dia akan merasakan bahwa ayah bunda adalah orang baik dia. Dia tidak akan menemukan laki-laki lain bagi anak yang perempuan. Anda punya anak gadis, tidak mau terbuka pada Anda, siap-siap mendengar bahwa ada satu nama yang telah menyingkirkan Anda. Sederhana. Aku lebih nyaman cerita dengan si bukan ayah, tapi Aang, ayang, ya. Kenapa? Kalau ngomong sama ayah cuma satu kata, ya. Aku lebih nyaman ngomong sama, ini yang laki-laki ya, aku lebih nyaman sama ngomong si Dewi, karena Dewi yang di rumah cerewet banget, gitu ya. Hati-hati, akan ada orang-orang yang mengalihkan hati anak-anak kita dari kita. Kalau kita boleh ngomong, enak aja kamu ya, si ayang sama si ya, kami ini yang udah besarkan kok kamu jadi pelampiasan. Wah, pasti kita marah ya. Iya, orang kita yang udah berjuang luar biasa kok semua cerita yang tahu malah dia bukan kita. Karena kita sudah gagal gitu. Ya, yang poin ketiga ini, simak dengan baik. Maka ketika kita mendengarkan dua telinga kita, hati kita. Kalau seorang konselor itu bun, datang pasien, klien, dia mau curhat, itu konselor nggak boleh ngapa-ngapain. Bener harus mendengar klien yang ngomong, gitu. Terus kalau nanti datang berikutnya, si konselor ini dia harus mengatur jeda. Karena apa? Setelah dia mendengarkan masalah klien pertama, dia harus menetralisir dulu perasaannya. Maka jedanya tuh nggak boleh 10 menit baru datang klien berikutnya, nggak boleh. Karena dia masih terbawa-bawa emosi klien yang pertama. Konselor loh, walaupun mereka dibayar ya, tapi mereka menyiapkan diri, menghadirkan hati. Bukan anaknya, bukan siapa-siapanya. Apalagi ini anak kita sendiri, gitu. Ya, ini kalau udah terjadi konfliknya. 3 hal yang kita lakukan untuk membantu anak kita menyelesaikan konflik. Oke, yang ketiga, ya, setelah kita dengarkan tadi, ya, ceritanya dia, masalah yang terjadi dengan, jadi kita dengerin terus, oh sebenarnya akar masalahnya ini loh, gitu ya. Akar masalahnya itu apa? Dan itu harus dinyatakan. Oh sebenarnya kakak ini sukanya warna merah, teman kakak nggak suka warna merah, gitu. Jadi yang menjadi masalah setelah dia cerita, itu harus dinyatakan dengan jelas ke anak-anak dengan bahasa yang dia pahami, gitu. Oh ini terjadi diferensiasi nih antara abang dengan kakak. Diferensiasi itu istilah mengangkasa bagi anak-anak gitu ya, jauh banget ini saya ngomong sama orang tua atau ngomong sama dosen gitu tuh. Jadi nyatakan masalahnya dengan bahasa yang bisa dimengerti sama anak dan dengan jelas ya, jangan kemana-mana. Biasanya ibu-ibu tuh kemana-mana kaitannya gitu ya, apa yang nampak gitu. Kalau sudah perbedaan, misalnya nih ya, masalahnya perbedaan kesukaan warna, ya. Tapi kita ngomongnya, oh itu karena orang tuanya suka warna merah, kak. Loh kok kaitin dengan orang tua ya? Jangan kemana-mana, itu, ya. Nyatakan dengan jelas. Yang kedua, bantu anak memahami perbedaan. Karena tadi ya, konflik itu terjadi karena ada perbedaan. Jadi kita bantu dia memahami perbedaan, keinginan antara dia dengan temannya tadi yang sedang konflik. Seperti itu. Ya. Kemudian
Yang ketiga, nih, beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita belum ngomong apa-apa, kita belum ngomong solusi, gitu. Ini dek, masalahnya dek. Cuman kita harus pinter, kaya bahasa dan kata ketika ngomong sama anak TK gimana, ketika ngomong sama SD kelas atas bagaimana, ketika ngomong sama anak SMA bagaimana. Jangan dibalik, ya. Ngomong ke TK kayak ngomong sama anak SMA, ngomong sama anak SMA kayak ngomong sama TK. Ini makanya saya bilang parenting itu sangat butuh kita, karena kita nggak punya modal sebelum nikah. Ya, makanya ikuti terus dunia parenting. Ya, bagaimana dong kalau ngomong sama anak TK dari usianya sampai 2 tahun, misalnya di bawah TK gitu ya. Gimana ngomong sama anak yang udah mulai masuk remaja? Seperti itu, ya. Oke. Lalu, ya, berikan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Adek gimana dong kalau seperti ini? Menurut Adek gimana? Gitu, ya. Kita beri kesempatan anak berpendapat. Ayah bunda perlu tahu ya, ayah bunda ya, berani mengajukan pendapat itu sebenarnya dimulai dari dia kecil. Nah, makanya kalau dalam belajar di kelas, siapa yang berani berpendapat itu sedikit banget yang ngajukan, nggak berani, gitu ya. Maka pendidikan pertama itu dari rumah, berani mengungkapkan pendapat, gitu. Jadi jangan semuanya itu solusi itu dari orang tua, tapi lahirkan dari mereka dulu. Sehingga kita tahu, oh anak saya sampai di sini loh. Kayak tadi tuh kok bisa keluar kata-kata bunuh diri. Jangan-jangan yang nggak tahu tuh arti bunuh diri. Cuman kayaknya kalau di TV yang ditontonnya itu bunuh diri tuh keren gitu kan. Dia nggak tahu itu arti bunuh diri apa. Seperti itu ya. Cuman orang tua kata tuh keluar dari yang masih kecil, kaget kan? Kaget gitu. Biasakan berpendapat, gitu ya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan pendapatnya tentang perbedaan tadi, baru kita bisa bantu, ya, kita bisa bantu anak-anak kita. Semisalnya solusi dari dia itu kurang optimal ya. Nah, ini. Ayah bunda pernah mendengar kata-kata coaching? Bukan yang meong-meong ya. Coaching, ya. Nah, pernah ya? Sudah ada yang pernah mendengar atau barusan dengar gitu ya. Jadi, ketika anak-anak kita itu cerita tadi, di situ sudah mulai kita masukkan namanya coaching. Coaching itu dia mengenali masalah dia apa, tapi dia sendiri yang mencarikan solusinya. Bukan dari kita. Gitu ya. Solusi itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kalau dari kita, itu namanya mentoring, bukan coaching. Kita mendampingi, ya, mengarahkan, ya. Oke. Lakukan coaching. Yang keempat ini apa yang kita lakukan di tahap yang keempat ini? Tanyakan pendapat mereka. Kalau mereka sudah tahu perbedaan keinginan tadi, ajarkan mereka ya untuk mencari solusinya. Kasih dulu kesempatan dia. Siapa tahu anak kita tuh orang-orang yang cerdas, ya, mencari solusi. Solusi anak itu sederhana, tapi itulah jalan yang terbaik gitu. Orang dewasa ngasih solusi, tapi sangat susah untuk dilaksanakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah jangan lupa nih apresiasi, penghargaan ya. Apresiasi pendapat mereka, hargai pendapat mereka. Jangan langsung dikatakan pendapatnya salah. Kan tadi kita yang minta, ya kan? Menurut kakak, menurut adek, gimana dong dek? Gini masalahnya dek. Ya udahlah, minta maaf aja. Ah masa gitu minta maaf, gitu aja minta maaf. Nah itu bukan mengapresiasi ya, gitu ya. Berikan apresiasi itu kepada anak kita. Apapun pendapat mereka, apresiasi. Karena dengan dihargai, dia merasa dia punya harga diri. Sehingga dia akan punya keberanian untuk mengulang hal yang sama. Contoh ya, contoh. Masya Allah, bunda cantik banget jilbabnya. Masya Allah, baju bunda bagus banget ya. Saya yakin bunda besok datang kemana-mana gitu pakai baju itu. Apalagi kalau muji suaminya. Masya Allah bun, lipstiknya merah merona. Ya dong, lipstik baru gitu kan.
Itu sering dipakai itu. Kenapa? Secara psikologi begitu, orang senang dipuji gitu. Karena dipuji dia akan mengulangi. Seperti itu. Maka apresiasi, berilah pujian dengan pendapat yang mereka utarakan tadi. Jangan langsung disalahkan. Meskipun kita memandang ya, orang dewasa memandang ini solusinya sebenarnya bukan itu. Jangan langsung di-cut. Ya, hargai. Kakak misalnya, atau adik, bagus banget ya pendapat adik ya, keren, bunda belum pernah dengar ini, gitu kan? Sedikit agak lebay, ya. Pokoknya memuji aja dulu, gitu ya. Apresiasi dia. Oke? Kalau misalnya kita memandang tadi, solusi yang mereka pikirkan itu belum optimal, oke? Ya, kita boleh memberikan pendapat juga, ya. Kita boleh memberikan pendapat atau memberikan pandangan ke anak-anak kita. Kalau kita menilai pendapat mereka kayaknya belum tepat deh, gitu ya. Tuh, boleh. Tapi kalau menurut bunda, gini loh dek, gitu ya. Jadi bukan kita menyanggah ya, itu nggak tepat dek, itu salah dek, kalau kayak gitu dek. Kalau menurut bunda gini-gini, enggak. Apresiasi dulu, baru kita masuk. Kita masuk dengan berikan pendapat kita. Kalau menurut bunda gini loh, sebaiknya gini. Atau apa kalimatnya, intinya kita juga memberikan saran ya ke anak kita, ya. Lalu yang ketiga, nih, berikan penguatan dan penegasan tentang hal yang baik. Jadi gini ayah bunda, setelah sama-sama kita menyepakati solusi yang akan dilakukan, ya, berikan penguatan ke anak kita. Kalau masalah begini, maka solusi yang baik begini, akhirnya nanti akan begini. Jadi itu akan direkam sama anak-anak kita. Jika dia akan menghadapi kembali konflik, mau yang sama atau yang berbeda, dia teringat dengan yang sudah dia lakukan. Ya, dia teringat dengan proses yang dengan anak kita. Seperti itu. Ya. Makanya ya bunda, konflik itu bukan hanya anak kecil ya yang terjadi ya. Orang dewasa juga ngalami nggak? Orang dewasa konfliknya jauh lebih rumit ya. Karena seperti pohon kelapa, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya, gitu ya. Semakin dewasa seseorang, dia harus siap dengan angin, ya, ujian yang semakin banyak, gitu. Kalau anak-anak kita tadi, ya, terbiasa dengan menyelesaikan konflik, maka dia akan punya modal untuk menghadapi konflik yang lainnya. Nah, ini yang terakhir bun, konsisten dan teladan. Kelemahan kita ayah dan bunda, kelemahan kita kadang kurang konsisten dengan apa yang pernah kita ucapkan, kita terapkan, kita tetapkan di rumah. Kita termasuk orang yang kurang konsisten. Dan karena kita belum jadi teladan, belum siap jadi teladan. Maka kalau kita ingin anak kita mampu menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, yuk jadilah kita orang tua yang konsisten. Ya, setiap mau ada masalah, hari ini karena baru ilmu, proses yang dilakukan bunda ngikut ini, ya. Tapi 2 bulan berikutnya kembalilah seperti semula. Kenapa nak? Itu salah tuh nak. Ya, kembalilah seperti semula, kayak dia nggak pernah dapat ilmunya. Itu tandanya kita belum konsisten, ya. Jadi kalau mau benar-benar anak kita bisa menyelesaikan konfliknya, kita harus konsisten membantu mereka menyelesaikan konflik, ya. Yang kedua, jangan lupa ayah dan bunda, guru mereka yang utama itu adalah kita. Kita adalah teladan, contoh. Ini lebih mudah diserap kalau dia melakukan ya. Ketika melihat di rumah terjadi konflik, jangan sampai kita salah bertindak. Misalnya ya, anak tuh kayaknya kesannya dia nonton di ruang atau ruang keluarga, nonton ya. Terus kita sama suami agak sedikit ribut pagi itu. Ributnya apa? Ributin masalah agenda kerja. Nggak bisa, mama tuh ada meeting nanti segini, tapi papa juga ada meeting penting nih sama klien ma. Nah itu anak kita nggak sadar,
Anak kita seperti lagi nonton, tapi telinga itu bisa mendengar kemana saja nggak? Iya nggak? Iya. Jadi teladannya pun dari kita. Bagaimana orang tua di rumah, ketika terjadi konflik kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik, gitu. Ya. Jarang kan orang tua itu yang, oh ini bakal mau konflik dengan suaminya. Ayo bang, kita ke kamarnya bang. Ya bagus kalau kita misalnya sedikit agak ribut tapi di kamar saja gitu ya. Tapi tiba-tiba rebuk gitu. Nah, anak bingung ngapain. Jarang ya orang tua, ayo bang kita ke kamar dulu. Nah itu lain cerita nanti kan. Kadang kita ketika ada konflik kita dengan suami, disitulah kita langsung ribut. Spontan, refleks gitu ya. Tapi kita lupa bahwa di sekitar kita ada yang melihat, memperhatikan. Dan mereka, ayah bunda, peniru ulung. Kan? Iya. Anak itu peniru yang sangat ulung. Bagaimana cara bundanya ngomong, itu bisa ditiru. Cara bunda marah, coba deh di rumah nanti tes. Ya, kalau bunda marah tuh gimana? Nah, itu dia bisa menirukan suaranya, gayanya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan teladan ini. Makanya kalau parenting itu baiknya diikuti oleh kedua-duanya, ayah dan bunda, seperti itu. Jadi kita sama-sama punya modal. Kalau ada masalah, ada konflik, yang harus kita lakukan seperti apa. Dan pasangan kita juga melakukan hal yang sama, gitu. Sehingga kita benar-benar menjadi teladan yang baik. Ya, jangan sampai kita nasihati anak, tapi nanti anak tuh balik ngomong ke kita. Nah, kalau menyelesaikan masalah itu kita harus tenang dulu. Walah, ayah sama bunda aja kalau marah ribut yang kemana-mana, kata anak. Nah, kan? Kayak ditampar nggak sih? Ya kan? Untuk berikutnya kita tidak didengar lagi. Nanti anak ngomong apa? Omdo. Ngomong doang, nggak melaksanakan. Ya kan? Iya, mama bilang kami harus sabar nak, sabar. Tapi mama gaji akhir bulan sama ayah, ributnya mah 1 kilometer panjangnya gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Mereka meniru semua tindakan kita, ya, perlakuan kita, gitu. Oke. Ini kita masuk ke sesi akhir ya. Saya mau nayangin video. Bisa dibantu Bu Vita? Tadi ya. Dari ini dek, di bawah sini dek. Sini. Mari kita saksikan bersama ya. ฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง Assalamualaikum
เองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเขาเอง อาชราภูสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสอนรอบช่วยจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัว Oke, saya mau kasih challenge ya. Ayah ada yang berani terima challenge saya? Challenge tau nggak? Oh hari gini tahu dong. Ayah ada yang berani terima challenge dari saya? Malu ya? Ayo, yang bunda di luar ada yang mau berani terima challenge saya? Yang di luar ada yang berani nggak? Lihat nggak videonya tadi? Ada yang lihat ya? Ada yang berani nggak? Belum berani ya? Yang di dalam deh? Yang di dalam ada yang berani terima challenge saya? Ada? Siapa? Kirain bunda. Ada yang berani nggak terima challenge saya? Terima tantangan saya. Kan belum tahu tantangannya apa kan? Oke, satu. Tepuk tangan dulu nih. Dari sekian ribu manusia yang hadir di ruangan ini, satu yang berani ya. Ini anaknya berarti juga nih insya Allah. Bunda, saya kasih challenge-nya nggak susah? Nggak susah? Yang susah tuh ngangkat tangan. Yang bunda tangkap, ada nggak konflik yang dihadapi anak kita tadi? Ada. Tuh kan ngomong ada, yang lainnya ngomong. Kan saya cuma minta satu yang berani. Ya kan? Satu. Yuk bun, silakan. Boleh bunda siapa? Sama Bunda Ili. Bunda Yuli ya? Oke. Menurut bunda, konflik apa yang terjadi di sana? Tantangan ketika melihat untuk menjual es itu kan, intinya mereka berniat membantu orang tuanya sekalian dagang. Kemudian adalah Anas, dia berinovasi untuk itu, sementara pas berusaha untuk menjual yang pertama karena tidak ada merek, mereka jadi anak-anak itu tidak tahu kan, tidak tahu. Akhirnya dia melihat ketika berjalan melihat iklan atau mereka meniru. Akhirnya pulang ke rumah dengan berinovasi atau kreatif membuat yang seperti itu. Oke, tepuk tangan lagi untuk Bunda Yuli. Ada hadiah nggak? Nggak ada ya? Oke, hadiahnya syukron. Terima kasih ya. Oke, ini tadi yang ini ya. Oke. Jadi konflik itu bisa terjadi ketika dia melihat, konflik itu dimulai ketika dia lihat orang makan es krim. Dia pengen, tapi ibunya ngeliat nggak ada uangnya. Konflik nggak? Yang anaknya nggak sabaran tuh, pokoknya mau es krim, ya kan? Pernah nggak gitu? Ya kan akhirnya, nih ya, gitu kan. Orang tua tuh, aduh. Apalagi kalau yang udah besar, pokoknya iPhone, harganya 14 juta. Aduh, rekening mana ini mau dibuka ya, gitu ya? Konflik kan? Konflik. Pertentangan antara keinginan dengan kenyataan, gitu. Tapi sang ibu yang luar biasa dan berhati lapang, ya kan, tidak begitu langsung menjawab keinginan anaknya, ya kan? Anak diajak untuk berpikir kan, solusi, kan? Anak kan bundanya nggak langsung ngomong, kita jualan es krim, enggak kan? Enggak. Tapi justru ide itu muncul dari anak tadi nggak? Iya, seperti itu. Dan si ibu mengajarkan gimana caranya nggak sampai hari pertama dia jualan nggak habis kan? Nggak habis, gitu. Lalu ibunya cuma mengarahkan, coba deh kamu lihat di pasar, gimana cara orang-orang berdagang, menjualkan barangnya. Oh, diamati gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu. Ada kata kunci di akhir tadi, video tadi, cuma ada yang ngerti tidak bahasa mereka tadi? Itu bahasa apa coba? Arab. Bahasa Thailand ya. Nah, saya tuh sama nggak ngerti juga. Tapi karena dibantu dengan bahasa Inggris, sama nggak ngerti juga. Gitu. Ya, ngerti ya. Di kata akhirnya itu bahwa ketika anak itu bisa menyelesaikan masalahnya, ketika dia dewasa,
saya tidak ada di sekitarnya, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan buat anak tergantung hidupnya pada kita. Kita adalah problem solvernya anak. Jika kita sudah ada, mau mengadu kemana? Gitu. Makanya dimulailah dari konflik-konflik kecil yang dihadapi di rumah. Misalnya yang punya anaknya lumayan dekat-dekat, sering berantem gitu ya, atau yang udah besar gitu kan, punya keinginan yang berbeda. Yang satu TV-nya satu, tapi yang satu kartun, yang satu nonton drama Korea. Konflik dah. Konflik TV satu. Jangan langsung solusinya, ya udah mah beli TV satu lagi. Ya, itu bukan solusi kan? Bukan, tapi ajarkan dia bergantian gitu. Ya. Dan di TK itu subhanallah pengajaran menyelesaikan itu sudah ada. Dari mana? Ayah bunda memperhatikan enggak anak kita sedang main di arena TK? Makanya di TK itu harus ada sarana bermain. Di halaman banyak permainan kan? Kita perhatikan enggak? Atau kita sibuk ngerumpi ketemu sama bunda-bunda, sini. Kita memperhatikan enggak? Amati anak kita. Ketika dia mau main seluncuran, tiba-tiba datang aku udah dari tadi loh, tiba-tiba temannya datang langsung. Gitu kan? Kita amati dulu, tahan tangan, tahan kaki, jangan melangkah. Enak aja kamu gitu. Jangan begitu, tahan. Perhatikan apa yang akan dilakukan oleh anak kita. Itu konflik enggak? Konflik. Gitu ya, dia nggak ngomong. Nangis gitu, ada gitu? Ada. Ya anakku kok nangis gitu ya. Nah ini PR, berarti anak kita belum bisa. Gitu. Ya. Gitu ya. Makanya penting bermain itu adalah proses belajar. Ini kita salah konsep. Kita kasih saran main, tapi kita tidak mengamati proses yang dia lakukan saat dia bermain. Gitu. Ya. Jadi ayah dan bunda sekalian, mulailah dari hal yang kecil. Kita amati. Bila perlu, Ustazah, anak saya tuh tunggal. Banyak ya anak kita yang tunggal. Kalau yang tunggal mah nggak ada konflik dong. Nggak nyepet saing di rumah. Semua sarana ada. Gitu kan? Terus gimana dong saya mau melihat anak saya bisa menyelesaikan konflik? Justru yang konfliknya banyak. Karena apa? Karena di rumah dia semuanya tidak perlu ngantri, tidak perlu mengalah, tidak perlu bergantian. Semua untuk dirinya seorang. Gitu ya. Nah, tantangan kita, kalau kita punya anak tunggal, ciptakan konflik itu. Bisa nggak? Bisa nggak ya bunda menciptakan konflik? Bisa. Gimana caranya? Ketika keinginan, walaupun kita mampu, jangan ciptakan. Oh ini konflik, ini kesempatan untuk ini. Ditunggu ini, gitu ya. Apa yang akan dia rasakan ketika keinginan itu tidak dipenuhi orang tuanya? Jangan takut kalau dibilang ayah nih, bunda ini pelit nian. Cuman kami kok di rumah ini seorang, masa tidak mampu beli iPhone 14 juta? Oh, gitu ya. Tertantang kan si ayah. Saya ini manajer di bank, masa tidak mampu beliin iPhone? Oh, gitu kan. Keluar tuh egonya ayah kan. Bisa saya ini, gitu kan. Hai bunda, kita ke counter. Ya, kalau kita ciptakan konflik itu, kita memang sengaja tidak mengabulkan apa yang dia inginkan. Kita lihat seperti apa. Karena apa ya bunda? Meskipun anak kita cuma sendirian, kelak dia beneran akan sendirian. Gitu. Ya, benar-benar akan sendirian. Karena apa? Di antara kita tidak ada yang tahu kan siapa yang lebih dulu dipanggil sama Allah. Betul? Betul? Ayah bunda ada yang sudah tahu? Saya sekitar berapa jam lagi? Wah, kalau berapa jam lagi bunda nggak konsentrasi di sini. Pasti kerjaannya dapat sejadah, zikir. Ada yang tahu nggak? Kapan malaikat
segera akan datang? Tidak. Kenapa? Siapkan Allah agar engkau bekerja, agar engkau keluar, agar engkau mencari, gitu ya, agar engkau bahagia. Itu, ya. Jadi mumpung nih kita sama-sama dikasih kesempatan sama Allah, bantulah anak menyelesaikan konfliknya. Ingat ayah, kita jangan merasa saya sudah punya anak 5, anak saya sudah kuliah, tinggal yang 1. Maaf nih, karena saya praktisi pendidikan, menangani masalah-masalah anak, semua itu berasal dari keluarga. Apapun masalah anak, semua bersumber dari rumah. Saya menyelesaikan masalah anak yang bukan TK lagi gitu ya, ternyata masalahnya di rumah gitu. Yang parahnya orang tua nggak siap memperbaiki dirinya. Saya ya kayak ginilah dari lahir sampai sekarang macam itu. Nggak bisa tuh dunia parenting macam itu tuh, nggak ngerti saya gitu kan. Ya sudah Pak, anakmu hidup zaman kapan lah, dirimu zaman kapan. Seperti langit dan bumi itu, gitu ya. Nggak bisa, kata Ali, didiklah anakmu itu dengan zaman. Anak lahir 2 tahun sudah bisa ngidupin HP, ya kan? Laki itu yang tua-tua ngidupin laptop meledak kaki laptop nih ya. Cuma caranya nih ya gitu. Anak kita, ngerti. Kenapa? Kodratnya. Mereka lahir zaman sekarang dengan generasi Z. Tapi generasi Alpha. Gitu. Yang dimana teknologi sudah menjadi kebutuhan dia. Mudah perhatikan. Ini saya wanti-wanti, bahkan saya menjadi sebuah kekhawatiran. Sampai sempat saya mau mengadakan sebuah seminar kecil-kecilan mengkaji tentang Intelligent Artificial, AI. Ada yang ayah bunda sudah kenal istilah itu? Intelligent Artificial. Dimana ketika COVID terjadi di negara maju, mereka sudah menggunakan robot sebagai perawatnya. Yang datang gitu ya. Tapi kalau yang datang manusia, Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat Bapak, bahagia hari ini? Robot punya perasaan nggak? Iya. Di negara maju sudah ada mobil tanpa awak, betul? Betul. Saking kayanya kita nanti, kita ngantar jemput anak nggak pakai lagi Grab, Gojek, itu nggak ada lagi nanti. Kita udah mampu membeli mobil tanpa awak. Sudah berangkat siap? Masuk. Anak dalam mobil sendirian, ngobrol nggak ada orang, ya kan? Padahal itu momen emas. Ini yang saya khawatir. Kalau zaman sudah semakin canggih, manusia mulai tergantikan posisinya. Tapi jangan sampai peran orang tua digantikan dengan intelligent artificial, robot tadi. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa menghindari. Bisa mau menghindari. Saya nggak siap dengan teknologi yang semakin canggih nanti. Ya udah Bapak silakan cari planet lain Pak. Yang nanti di sana nggak ada kehidupan Pak. Ibu yang nggak siap dengan kecanggihan teknologi, yuk mari kita mutasi ke planet yang lainnya. Tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, dan aku jadikan bumi itu sebagai tempat tinggalmu. Berarti nggak ada planet lain loh yang bisa makhluk hidup di dalamnya. Meskipun Amerika sudah sampai ke bulan, ke Mars, mereka mau meneliti bisa nggak tinggal di sana, karena mereka memprediksi bumi ini nanti nggak muat lagi, gitu, ya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku jadikan bumi itu sebagai tempat tinggalmu, maka bumi inilah yang menjadi tempat tinggal kita sampai kita mati, gitu ya bunda ya. Jadi mari kita sama-sama ya, seperti SPBU lah ya. Kalau ayah bunda ke SPBU tuh biasanya karyawannya ngomong apa? Mulai dari nol ya Bu. Nah, yuk kita mulai dari nol ya. Kalau sudah mulai dari nol itu berarti kita sudah menghadirkan niat yang tulus. Saya ingin memperbaiki, berpengalaman masalah dunia anak, tapi setiap anak itu Allah hadirkan punya keuangannya masing-masing, gitu ya. Yang anaknya 5, siapa di
ayah bunda anaknya 5? Ada ya, Masya Allah. Bener nggak Bun? 1 sampai 5 beda-beda? Beda. Kalau 1 sampai Bu, tapi alhamdulillah perangai mereka sama. Oh, jangan salah. Belum. Di antara 5, Allah 1. Makanya kadang tuh dibilang, apalah ada ini beda. Memang itu yang dikasih Allah untuk menguji kita. Dari sekian anak kita yang bagus gitu ya, tapi di sikoni ngapolah yo. Nah, gitu kan. Memang itu Allah hadirkan untuk menguji kita. Kalau sama saja, maka wajah ya bunda akan flat. Ya, lempeng gitu kan. Nggak pernah merasakan. Nggak pernah ngerasain, ya Allah. Aku tak kuat lagi. Aku, gitu ya. Nggak pernah menghadap Allah tuh dengan begitu, gitu ya. Datar aja. Wahai bunda, ingatkah anda dengan kisah Nabi yang dia seorang Nabi tapi anaknya tak mau ikut dengan dakwah ayahnya? Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi loh. Bapak Nabi? Bukan. Saya biasa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sama-sama ya bunda kita harus terus belajar. Harus terus belajar. Jangan merasa Nabi saja diuji melalui istrinya. Ya kan? Melalui istrinya. Sekelas Nabi. Kenapa sih nggak Allah buat semua anak-anak atau keluarganya Nabi itu surga? Biar ada cerita untuk manusia. Jadi kalau ada ngadu, ya Allah bun, anak saya itu susah nian bun. Bilang Bella, anak Nabi atau bunda? Oh jauh lah gitu kan. Nah berarti Nabi Lut pun mampu melewati ujian itu, kita pasti bisa. Rasulullah juga begitu. Kalau hidup Rasulullah lempeng aja, bahagia aja, kita nggak punya contoh. Apakah Rasulullah itu tidak pernah merasakan orang kesayangannya meninggal? Sangat. Kecil aja udah tinggal, bapak nggak ada, ya kan? Masih kecil, belum sempat banyak tahu, ibu sudah nggak ada. Anak beliau juga meninggal. Beliau punya putra, semua putranya meninggal, nggak ada yang hidup. Ternyata ada ibrohnya. Iya. Oh, bunda, Rasul itu tadi kehidupannya baik-baik saja. Kita akan punya alasan nggak? Ketika kita dikasih ujian sama Allah, kita akan punya alasan nggak? Kan Rasulullah nggak pernah mengalami ini. Gimana saya mau bersabar? Rasulullah aja nggak pernah mengalami ini, gitu kan? Makanya kalau kita curhat sama orang lain, iyalah kan bunda nggak ngerasain. Agak susah ya. Kalau kita sebagai contohnya, iyalah bunda kan nggak ngerasain ditinggal anak yang udah meninggal. Ya udah, contoh aja Rasulullah. Kita memang belum mendapati itu gitu ya. Tapi contoh Rasulullah sudah melewati itu. Seperti itu ya. Oke. Kita sepakat mau kita sepakat. Insyaallah. Sebuah ilmu itu akan berkah ketika ilmu itu mampu memberikan manfaat bagi dirinya. Ya. Kenapa ilmu itu disebut cahaya? Karena dia menerangi jalannya. Ya kan? Ketika kita menjalani kehidupan, kita ingin menyelesaikan masalah, menggunakan ilmu tadi, maka dia akan menerangi jalan kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita nggak pakai ilmunya, maka kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang kurang tepat. Gitu. Mungkin masalahnya selesai, tapi ternyata setelah satu masalah selesai, muncul masalah yang baru. Berarti yang tadi kita lakukan belum tepat. Gitu. Ya. Dan kita disepakati bahwa konflik sosial itu tidak akan pernah berakhir selama ada komunikasi, selama ada interaksi. Dan manusia kodratnya diciptakan sebagai makhluk sosial. Dia tidak akan mampu hidup sendirian. Walaupun sekarang di komplek-komplek mahal, ya, perumahan elit itu sibuk dengan masing-masing, nggak peduli tetangga sebelah lagi ngapain, entah lagi kesusahan atau apa gitu ya.
tapi tetap kita tidak mampu hidup sendiri. Gitu. Kita pasti membutuhkan orang lain. Ya. Jadi mari sama-sama, ayah dan masuk saya pribadi, karena saya juga manusia, saya juga punya anak, kita semua sama masalahnya. Cuma yang membedakan kita di sisi Allah adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Ya. Dan seseorang menyikapi masalah biasanya karena pengalaman dia. Gitu. Maka berikanlah pengalaman yang baik untuk anak kita agar pengalaman itu menjadi guru dia menyelesaikan masalah. Orang dewasa itu, orang bijak itu bukan karena saja usianya yang sudah bertambah, tapi sesungguhnya karena pengalaman dan ujian yang orang yang sudah biasa diuji dengan Allah, yakin dia pasti lebih bijaksana menyelesaikan masalah ketimbang orang yang nggak pernah dapat masalah dalam hidupnya. Gitu ya. Maka ayah dan bunda, ucapkanlah alhamdulillah ketika Allah hadirkan masalah di rumah kita. Baik masalah itu dari anak kita atau masalah itu dari kitanya, dari pasangan, tapi syukuri masalah itu. Dan mintalah petunjuk kepada Allah agar kita dibantu sama Allah, dibimbing sama Allah menyelesaikan masalahnya dengan benar. Ya. Sebagaimana di surat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah apa enggak ya bunda? Al-Insyirah, Alam Nasroh. Nah, apa bunyinya itu? Yuk, di ujung ayat Al-Insyirah itu apa bunyinya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap masalah yang dikasih sama Allah itu, Allah juga menyertai jalan keluarnya. Gak mungkin Allah gak adil. Allah kasih masalah saja tapi Allah gak kasih jalan keluar. Gak mungkin. Yang ada hanyalah kita yang kurang sabar menghadapi masalah, sehingga kita menilai tidak ada solusi yang Allah kasih, gitu ya. Oke, baik bunda-bunda sekalian, sesungguhnya Allah yang maha baik, Allah yang maha benar, karena Allah yang menitipkan semua yang ada di tangan kita saat ini, dan Allah juga menyiapkan perangkat-perangkatnya. Ayah bunda, anak-anak yang ada pada kita hari ini itu bukan milik kita. Sepakat? Sepakat nggak ayah? Ayah, sepakat nggak kalau anak itu bukan milik kita? Benar. Sepakat ya? Oke. Jadi karena dia bukan milik kita, seumpama saya seorang raja, lalu saya titipkan anak saya ke rumah bunda sejam saja, apakah berani bunda mencubit anak raja? Apakah berani ayah menteriaki anak raja? Tidak. Kalau dengan anak raja saja kita tidak berani, apalagi ini punyanya Allah. Pasti kita tidak berani, gitu ya. Tahan tangan kita melukai anak kita, tahan bicara kita menyakiti hatinya, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kepada Allah saya mohon ampun karena saya juga manusia biasa, ya, kita punya masalah yang sama. Sekali lagi Allah menakar kita masing-masing ya bunda ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar ujiannya, ya. Semakin kuat imannya, semakin besar pula ujiannya. Kalau gitu kita nggak usah punya iman yang kuat ya, biar ujian kita banyak gitu ya. Tapi hanya orang yang berimanlah yang akan masuk surga, gitu. Tidak ada pilihan lain kecuali yuk kita hadapi dunia ini, ya. Kita hadapi dunia ini. Kita tidak bisa menghindar dunia ini. Segala pernak-pernik yang ada di dalamnya, mau tak mau harus kita terima. Apapun yang ada di hadapan kita harus kita hadapi. Ayah bunda, kita semua punya masalah, lari dari masalah. Misal bertengkar dengan suami atau dengan pasangan, kabur ke rumah orang tua, hati-hati. Anak Anda yang Anda lakukan.
Dia akan melakukan hal yang sama ketika itu terjadi pada hidupnya. Ya, makanya banyak hari ini baru nikah 3 bulan cerai. Nah, panjang kan, kalau penting kan, mana-mana kan? Iya. Jadi ingat, sama-sama kita adalah sumber belajar. Hati-hati bersikap, hati-hati bertindak, hati-hati berbicara. Gitu ya. Lakukan 3 hal tadi. Ada yang mencatat enggak ya? Apa yang harus kita punya? 3 sebelum untuk anak menyelesaikan masalahnya. 1, persepsi yang konstruktif. Yang kedua, atur emosi tetap tenang. Yang ketiga, jangan cepat menyimpulkan. Gitu ya. Dan yang lainnya, tahapan-tahapan itu bukan karangan saya ya. Tapi itu adalah temuan dari para psikologi. Bagaimana mereka menangani masalah pada usia anak dan remaja, gitu ya. Kalau kita termasuk orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, yuk kita belajar. Kita dulu nih yang mampu menyelesaikan masalah. Siap majelis ini Allah akan hadirkan langsung ujian itu kepada kita. Apakah yang mudah siap? Siap, bismillah ya. Termasuk saya yang ngomong nih. Saya ngomong nih justru besar mungkin ujiannya sama Allah. Kan kamu yang ngomong kan? Kan kamu kan yang nyampaikan kan? Berarti kamu lebih banyak gitu kan? Ya, nggak apa-apa, kita nggak bisa nolak ya. Ya kan, kita kan manusia, ciptaan Allah, nggak bisa nolak apa-apa. Yang penting kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau hadirkan masalah sebesar apapun masalah ini, aku punya Allah yang maha besar. Gitu ya. Jadi masalahnya langsung ciut, gitu. Nggak ada masalah, ada solusi. Ya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Gitu ya. Gak ada ya, nah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, salah deh kayaknya. Tanpa masalah ya. Oke. Baik, Ayah Bunda, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan kali ini membahas masalah sosialisasi anak-anak kita. Saya ingatkan, siapapun kita, walaupun kita pejabat, ya, jangan langsung turut campur pada konflik anak kita, tapi beri mereka ruang untuk menyelesaikannya. Kalau konflik itu semakin muncak, tidak ketemu solusinya, barulah orang tua turun tangan. Dan itu dengan cara yang bijaksana, bijak sini. Itu ya. Baik, syukran atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Segala kekurangan itu saya dan segala kebenaran itu dari Allah. Kita akhiri.